kita coba nih. Ya, halo Kak Feli. Suaraku udah jelas belum? Atau kecil? Suaramu kedengeran sih, jelas sih, kedengeran jelas. Oke. Halo Kak Feli, selamat Halo, Kak. malam. Sore semuanya. Iya. Oke, Kak Feli, mungkin untuk ini kali ya, untuk perkenalan kali ya, biar bisa lebih dekat gitu. Mungkin Kak Feli bisa ini ngejelasin, Kak Feli ini apa sih, apa perkenalan diri nih tentang Kak Feli gitu. Mungkin bisa dijelasin dulu kali ya Kak Feli ya. Enggak, mau perkenalan apa? Soalnya aku udah sering cerita di IG story gitu-gitu Wah, kan. Coba tidak. ini kali nanya si audience, nanya ke teman-teman yang lagi nonton ini. Ada tentang mungkin yang ringan-ringan dulu kali ya Kak ya gitu Oh, ya. boleh dong. Yang ringan dulu ya, jangan terlalu berat lah. Iya, kita Mungkin berat. dari audiens, dari teman Moksa ada yang tahu nggak nih Kak Feli siapa sih? Bisa coba di kolom komen, ada yang tahu gak nih Kak Feli siapa sih nih? Oke, ada Shiva, Ya, ada eh, Vivi, ada hai. Vivi juga. Ada Nih rame-rame. kalau Kak Feli sekarang lagi WFH apa WFO sih Kak Feli? WFH, WFH. Tapi WFH. udah sering keluar-keluar sih, kayak disuruh Oh, jadi males juga sih. Gitu. oh di sini ada Doni 2. Saya sudah Kan? mengenal Kak Tuh. Feli. Banyak yang bilang, saya sudah kenal. Nggak usah cerita. Ah, Itu Kak, kayak kadang aku tuh oh, udah. Jadi kayak pengulangan berarti ya. kan. Oh, ada yang bilang Kak Feli pendukung Chelsea nih. Iya, Chelsea nggak banyak yang suka sih. Jadi kayaknya kita banyak musuh ya di sini. Kebetulan Kakak, saya The Blues banget sih Kak, jadi tenang. oh kakak ini apa The Blues juga? Oh ya, saya cinta Lukaku, saya cinta Hazard dulu. Oh ya Hazard ini apa namanya? Dia berpaling hati. Iya, lagi berpaling hati nih. Cuman kalau sekarang lagi masa pandemi gini, si Kak Feli hobinya ngapain nih Kak? Kan sekarang kalau orang-orang banyak ya drakoran, yang sekarang lagi hits apa sih? Apa Squid Squid apa itu? Iya, Squid Game. Kak, Squid masa Game. talon banget Eh, ikutin nggak Kak Feli untuk yang drakor-drakor nonton. gitu Kak? Aku nonton Squid Game itu kan udah lama. Itu udah ya minggu lalu lah, apa 2 minggu lalu Minggu nonton. lalu. Sekarang lagi nonton nonton kayaknya bagus juga deh kalian itu Hometown Cha-Cha-Cha. Kayaknya itu aku juga baru nonton. Itu kayak ringan-ringan kayak ya kalau nggak mau mikir nonton itu boleh sih. Terus tuh pelajaran hidupnya tuh sangat sangat beda gitu. Menurut aku jarang diajarin di drakor yang lain sih. Jadi aku lumayan suka sih yang Hometown Cha-Cha-Cha itu. Oke, nanti coba aku tonton deh ya. Soalnya aku juga agak kurang ngedalamin nih kalau drakor nih. Terus kemarin aku sempat lihat nih kalau Kak Feli sempat lagi suka ini ya, lari, lagi hobi lari ya kalau salah ya. Lari, tapi sekarang udah agak jarang. Soalnya kayak ada event di sore. Aku kan larinya sore kan. Terus kayak ada sore atau ada kegiatan lah. Jadinya ini eh, suka jarang lari. Tapi aku lagi mau apa rajin lari lagi sih. Lagi mau coba lari lagi. Terus kalau lagi pandemi gini, Kak Feli, misalkan lagi kerja nih, biasanya kebanyakan Zoom meeting kah atau apa? Wah kerjaan sampai malam nih, sampai subuh misalkan. Kayak gimana sih Oh, kalau Kak Feli sekarang ini? aku lately lagi parah banget sih. Aku tidurnya jam 4 jam 5 pagi sekarang. Waduh. Parah, kayak kebalik gitu body clocknya. Jadi kalau teman-teman ngechat aku nge-DM pas malam-malam ya, subuh-subuh Hmm. gitu. Biasanya aku suka liatin terus aku suka bales. Tapi aku bangunnya jam 10, bahkan kadang jam 11. Wah, jam 5, 6, 7, 5 jam, 6 jam lah tidur lah. Ya 6 7 jam lah. Kadang jam 6 10 kadang jam. jam 11. Wah, lumayan juga Kak Feli, berarti tidurnya sampai subuh, berarti kerjanya sampai subuh juga nih. Iya, pagi jam 4 jam. Pagi. Terus kayak nggak bisa, ya udah kerja aja. Ya palingan ini kali ya, kita mulai coba mulai ke sesi kali ya Kak Feli ya, mungkin yang ringan dulu ya. Mungkin lebih ke arah, kita lagi ngomongin ini Kak Feli, tentang soal pandemi nih. Biasa kan sekarang ini pandemi ini membawa efek yang lumayan ya ke perekonomian orang ya. Khususnya juga apa? Khususnya juga mungkin beberapa orang yang sampai menjual barang-barang investasi yang mereka gitu untuk sekedar bertahan hidup lah. Nah itu gimana sih menurut Kak Feli itu lagi tentang hal ini gitu?
Oh gitu ya, maksudnya teman-teman sampai ada yang ngejual barangnya untuk bertahan hidup ya? Ada ya? Coba dong komen dong. Emang ada ya yang ada? Misalnya aku tahu ada beberapa, cuma nggak biasa gitu loh Iya. ngejual barang. Tapi kayaknya pandemi udah mau selesai kak, ya kayak. Iya sih, sekarang juga udah mulai beberapa yang kayak apa, yang terbaru ini kan sudah mulai diperbolehkan event offline lagi. Terus ada beberapa juga yang apa, ada sekolah yang udah mulai ditatap muka ya kalau nggak salah. Kemarin sih dari berita-berita terbaru ya. Iya. Tapi maksudnya kan berarti sebelum ini di masa teman-teman mungkin di masa pandemi yang kemarin-kemarin nih yang lagi mencoba untuk bertahan hidup nih kayak wah sampai harus mungkin jual motor sampai jual mobil karena mungkin dirasa butuh nih untuk pegangan uang cash gitu kan. Itu Iya. gimana Kak Feli ya? Kan sekarang banyak tuh kemarin-kemarin banyak tuh yang gitu tuh. Kayaknya banyak tuh, aku lihat di komen juga banyak yang ternyata banyak ya yang barang untuk apa bertahan hidup ya. I think ya mungkin itu adalah jalan yang lebih baik lah daripada harus berhutang. Kan biasa kalau Iya orang iya kurang iya. pilihannya ya minjam, berhutang ya atau ngejual apa yang dia punya. Sebenarnya Betul. itu bisa juga sih sebelum misalnya kalau kita lagi kekurangan uang gitu daripada kita untuk berhutang, sebenarnya kita punya banyak pilihan. Lihat dulu nih aset kita apa. Sebenarnya nggak mesti langsung dijual juga sih kak. Kayak kadang kita Hmm. tuh nih apa gadain dulu asetnya, misalnya ke Ya. pegadaian, nggak tahu lah ya di mana, gadain asetnya atau asetnya disewakan gitu untuk menghasilkan. Oh, Saya motor, mungkin disewakan ke orang yang lagi butuh motor, kitanya jalan kaki atau apa bisa. Jadi nggak, solusinya tuh nggak selalu menjual aset aja, bisa digadai, bisa juga disewain dulu, gitu loh. Jadi iya iya ya iya benar sih. ada banyak pilihan lain. Iya iya iya. Benar benar benar. Tapi sebenarnya juga apa lagi kayak masa pandemi gini kan istilahnya kadang kan ada beberapa orang yang sedang kesusahan, bukan kesusahan, kesulitan lah, bukan kesusahan, kesulitan untuk dalam segi perekonomian. Tapi ada juga ada sisi lainnya yang kayak wah kayaknya untuk jam apa untuk saat ini mungkin lebih baik kita megang duit cash gitu ya dibanding investasi gitu. Nah, untuk di masa pandemi gini investasi masih memungkinkan nggak sih Kak Feli? Bentar, Mungkin pertanyaan banyak orang kali ya. oh iya, bentar kak, itu ada yang ngakak banget. Saya sampai jual HP saya kak, karena saya penjual HP. Itu agak Waduh, lucu lah, tulang lucu. punggung komedi nih kayak di tadi tuh. Iya, iya, iya. Oh tadi pertanyaannya apa kak? Nah, Cocok balik lagi, maksudnya kalau misalkan kita lagi di masa pandemi sekarang ini, investasi itu masih mungkin kan nggak sih Kak? Maksudnya lebih ke arah orang ada beberapa yang kayak lebih baik, aku harusnya megang cash aja deh. Mungkin karena lagi fluktuasinya lagi kurang baik atau gimana. Buat Kak Feli, saat sekarang ini masih oke nggak untuk investasi? Gitu. Oke, sebenarnya saat ini, maksudnya pas pandemi yang belum selesai atau saat krisis apapun yang mungkin kita akan hadapi lagi ya di masa Betul. depan, itu tuh balik ke setiap orangnya masing-masing gitu ya. Karena tadi aku mikir, iya bagus karena sekarang harga-harga saham tuh masih pada turun segala macam. Tapi ada orang yang kalau pegang saham nggak ini gitu loh hatinya gitu ya. Jadi Iya, iya. balik ke kalian sih. Coba kalian tanya ke diri sendiri kayak kalian tuh tipe yang mungkin pertanyaan paling gampang adalah kalau misalnya lu punya aset lu turun 15-20% gitu. Apakah Iya. lu chill-chill aja atau ya kejang-kejang gitu loh. Misalnya kalau lu kejang-kejang gitu ya, berarti kan nggak bisa kan. Nggak, Tuh. kayak risk profile is just not aggressive gitu. Jadi nggak apa-apa di masa pandemi, ya lu cari yang jangan nabung lah. Misalnya jangan cuma nabung gitu loh. Nabung tuh apa ya, biarin uang kita istirahat. Kita kan maunya uang Iya. bekerja kita ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa, lu invest, tapi nggak usah yang agresif. Beli aja kayak reksadana pasar uang, atau reksadana pendapatan tetap, atau apalagi, atau mungkin ya obligasi negara gitu kan. Tapi kalau misalnya lo agresif yang kayak this is the time gitu kan. Karena kayak sebenarnya pas krisis kalau kita bisa Iya. memanfaatkan momennya dan baik, di saat krisis lah akan muncul orang kaya baru gitu loh. Oh, iya, Memang iya, iya. memang maksudnya top level itu kan nggak untuk semua orang ya, tapi justru Iya. setelah krisis lah biasanya tuh muncul orang-orang kaya yang berhasil memanfaatkan krisis itu gitu. Dan jujur ya kak ya, banyak banget loh orang yang nungguin krisis sebenarnya, karena di saat Oh. krisis you get that opportunity gitu. Contoh ya, aku punya teman, bukan teman lah, mungkin
kayak tante-tante gitu sih, tapi aku Ya. kenal. Dia di US. Hmm. Dia, dan dia jadi kaya banget sekarang. Dia punya mungkin 30-40 rumah yang disewakan ya di US loh. Terus dia sewainnya tuh ya ini ya anyway, ini dia Ya. sewakan. Ya. Nah, tapi aku tanya nih, kok bisa ya? Bukannya rumah-rumah di US mahal ya? Justru Ya. dia beli banyak banget tuh pas 2008 Kak, yang apa subprime mortgage Oh crisis ya. itu. Jadi crisis itu jadi opportunity bagi dia untuk kaya. Sebenarnya yang bikin dia kaya tuh itu. Aku juga punya teman, bukan teman lah ya, kayak udah om-om juga kan. Again, dia tuh Oke. dia yang berhasil ngeflip. Pokoknya dia beli obligasi bondsnya, Hmm. bondsnya Astra atau apa gitu ya, aku lupa ya. Bondsnya perusahaan yang besar, pas krisis 98, dia beli, harganya, kalau bonds itu kan harganya 100 kan, Ya. atau 100 ke bawah atau 100 ke atas. Dia Terus beli ke di atas ya. 40. Habis itu krisis lewat, balik tuh ke 1, berapa gitu. Jadi dia cuan 4 kali lipat. Pokoknya aku udah sering banget dengar Hmm. sebenarnya itu opportunity bagi kita untuk jadi orang kaya baru kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik. Oke, berarti maksudnya di masa pandemi sekarang ini juga bukan sebuah hambatan untuk kita berinvestasi gitu ya. Benar, malah Hmm. opportunity sayang banget kalau terlewat. Tapi nggak apa-apa lah. Misalnya kalau sekarang kita pas krisis ini kita nggak, misalnya kita belum punya uangnya cukup gitu ya untuk Ya, ya. beli rumah-rumah yang BU-BU gitu ya, nggak apa-apa. Kak, apa sih, pelajari gitu loh. Oh, gini ya. Berarti nanti ngumpulin uangnya, nanti kalau krisis lagi 10 tahun lagi misalnya, kita udah tahu nih apa yang harus dilakuin gitu, Kak. Ya, ya. Benar. Nah, mungkin juga beberapa ini sih apa pengen tahu sih mungkin sekarang ini kan untuk investasi sendiri banyak ini nih banyak jenisnya gitu kan. Nah, mungkin dari kafe juga bisa ngasih tahu nih, misal apa si investasi apa sih yang mungkin bisa Kaveli apa ya sarankan gitu untuk di masa yang sekarang ini gitu. Oke, investasi yang menurut Ya, aku bagus kondisi kayak sekarang ya. ya, ya. Eh, Jujur sih, sebenarnya pertanyaan kayak gitu tuh Banyak ditanyakan. ya banyak ditanyain dan tergantung kayak gini ya Kak ya. Kalau Ya, ya, misalnya ya. ya, kalau ditanya ke aku jawab sendiri apa adalah mungkin saham. Banyak saham yang Paham. masih kayak aduh jauh banget nilainya dari nilai fisiknya gitu kan. Tapi Ya. sahamnya lumayan tinggi kok gitu. Yang kalau misalnya naik bisa 50%, turun tuh bisa 30%. Aku nggak apa-apa, tanya ke aku jawab kayak gitu kan. Aku beli tuh nggak apa-apa Kak. Kayak dia turun, aku santai chill gitu kan. Nah, Orang lain nih, ya, just ask me that question, aku bilang ya. beli saham ABC gitu ya. Terus turun, terus dia nggak biasa gitu Kak. Nanti dia jadi kejang-kejang gitu loh dan nggak fokus untuk kayak. Makanya nanya kayak gitu aku bisa aja jawab. Cuma apakah risk profile-nya tuh cocok gitu loh. Takutnya nanti malah nggak fokus sama aktivitas yang utama gitu kan. Mungkin lebih ke arah kalau misalkan kita berinvestasi itu sebelum berinvestasi lebih ke arah mentalnya dulu kali ya. Misalkan apakah siap dengan apa yang kemungkinan terburuknya gitu atau gimana? Ya sebenarnya kalau mau nanya ya, misalnya orang kan sering nanya Hmm. Kak, sebenarnya pertanyaan itu jangan nanyain ke orang lain. Aku sering banget bilang, jangan nanyain cocoknya investasi apa ke orang lain. Lu nanya ke orang apa yang main saham, dia akan bilang saham aja dong, itu yang bisa bikin kita kan. Ya, ya. Ya ke orang bank, deposito aja mbak, ya ini uangnya nggak akan hilang, dijamin sampai 2 miliar. Ngapain ke saham tuh, bangkrut. Jadi pertanyaan itu jangan tanyain ke orang lain. Gimana cara Oh. dua variabelnya? Satu adalah lu tahu kayak tujuan keuangannya apa. Gitu. Makanya aku lebih sering Hmm. kalau orang tuh udah tahu tujuannya apa, karena investasi itu cuma kendaraan Kak. Oh. Itu sesuai dengan kita mau kemana. Kalau mau ke rumah sebelah ya jalan kaki. Kalau mau ke tempat yang jauh pakai pesawat. Sama lah, investasi juga tergantung kita mau kemana. Satu tujuan. Dua tuh adalah profil resiko. Dan dua hal ini tuh dua hal yang cuma kita yang tahu. Tujuannya apa ya, aku apa, kakak apa kan. Terus profil resiko nih. Aku yang turun 50% tuh chill banget. Tapi ada orang yang turun 1% aja dia kayak,
ini kenapa? Ini kenapa nih? Dia padahal cuma turun 1%. Jadi Ya, ya. itu harus lihat ke diri sendiri sih. Semakin lu punya tujuan yang jangka panjang, kalau tujuan lu jangka panjang nih, itu yang makin beresiko nggak apa-apa gitu. Terus kalau profil resiko ya lu tahu sendiri lah kira-kira kalau turun berapa bisa terima nggak gitu. Nah, ya ya benar-benar. Mungkin lebih ke arah berarti lebih baik jangan bertanya kepada orang, tapi lebih baik kita cocoknya ke yang mana gitu, karena pilihannya udah banyak gitu di pasar gitu kan. Benar. Atau kalau mau nanya orang tuh gini kayak, oh ini orang kan invest saham gitu ya, atau teman-teman lihat invest apa. Coba nanya aja, kenapa sih mau invest obligasi gitu. Jadi Ya. itu aja kali ya. Kenapa? Jadi kita bisa belajar dari cerita orang lain. Mungkin itu lebih cocok kali. Mungkin itu ya mungkin apa itu pertanyaan yang banyak ditanyakan ke orang lain dan mungkin satu jawaban juga tidak bisa mewakili pertanyaan itu kali ya, karena ya apa variabelnya banyak gitu mungkin dari Kak Feli ya. Benar. Lebih enak sih kalau misalnya kayak ada orang nanya langsung, terus dia cari kayak dia kasih tahu dia nih kondisinya gini, tujuannya gini, orangnya tuh kayak gini. Itu gampang. Aku bisa kasih tahu. Oh mungkin cocoknya ini nih Mbak gitu. Oh, berarti juga profil orangnya juga mempengaruhi kali, bener ya, Kak Feli? Benar. I see. Nah, kadang-kadang nih, Kak Feli, investasi itu suka disangkut pautkan dengan, wah, yang penting lu investasi dengan nominal gede. Pokoknya lu pasti nominal gede, pasti untung. Nah, sedangkan kayak nominal kecil, kayak, aduh, nominal kecil masih lama nih untungnya, nggak ada ujung-ujungnya nih. Nah, kalau misalkan kita dengan nominal kecil mulai berinvestasi tuh masih mungkin kan nggak sih, Kak Feli? Ih, justru ya ini orang nih kalau nggak pernah berinvestasi, justru lo harus mulai dengan modal kecil gitu. Kalau coba bayangin ya, lo nggak pernah investasi. Orang kan suka bilang nggak invest lah karena modalnya kecil kan. Coba modal lo gede, high school lo baru pertama kali nih invest, terus turun 50%. Modal 1M turun 50%, hilang 500 juta. Mumpung ini modal kecil ya, habisin. Kalau kata Mbak Najwa tuh habisin jatah kegagalannya tuh sekarang gitu. Belajarnya biar pas modal gede ya ruginya nggak banyak gitu dan udah terlatih mentalnya gitu. Oh, mungkin berarti lebih ke Gimana? arah dengan nominal kecil itu akan menjadi sarana tanda kutip belajar kita. Jadi kayak kalau sakit nggak sakit banget gitu. Iya, jadi kalau modalnya 100.000 apa 1 juta turun 500.000 doang kan, bukan doang sih, tapi ya 500.000 lah hilangnya. M nih dikasih 1 M nih. Kalau rugi 50% 500 juta kan udah satu rumah itu kan. Ya sih agak nyakitin juga sih. Tapi Iya. maksudnya balik lagi ke pertanyaan yang itu ke Feli. Maksudnya kan mungkin beberapa orang secara mental mungkin belum keuji kali ya. Maksudnya tiba-tiba kalau kita udah ada investasi, let's say kita ngomongin tentang saham. Kayak misalkan gua turun 50%, kan ada beberapa orang yang kayak aduh 50%, yang penting jual gitu. Nah, kan itu berarti mereka kayak punya pemikiran kalau ini nggak bisa menguntungkan nih, rugi mulu nih. Nah, tapi kalau misalkan dengan situasi kemarin yang kadang-kadang trennya merah semua gitu, terus kayak kayak udah nggak menguntungkan nih gitu kan, itu sebenarnya menguntungkan nggak sih gitu? Maksudnya mungkin mental teman-teman kan beda-beda gitu ya. Kayak Nah gimana itu gitu? maksud Ya, gimana? Pas merah-merah kemarin gimana? Sorry, ah aku. ya nggak, makanya pas merah-merah kemarin kayak kan dirasa kayak orang-orang beranggapan kalau merah itu rugi. Nah jadi kayak kita pengen aduh merah nih, invest gak ya, untungin gak ya, tiba-tiba besok naik gak ya gitu. Itu kan pemikiran orang yang mungkin beberapa orang yang masih awam lah untuk investasi gitu. Kalau pemikiran kafe itu gimana sih ya, mindsetnya harus kayak gimana gitu. Oh, Kan oke. kadang-kadang terjadi gitu, kayak kita mungkin misalkan aku nih masih awam nih untuk investasi, terus orang-orang bilang wah merah tuh rugi, jadi kayak aduh nggak untungin nih, simpan duit aja deh gitu. Oh, I see. Oke, kalau hmm, iya ya. Yeah. Jadi maksudnya orang tuh ini ya kayak takut mulai karena itu takut rugi gitu ya?
Benar, karena kan masa kita kita mulai dengan yang paling kelihatan si saham ini dengan banyak berita-berita kayak wah ini turun, ini merah, ini turun, ini merah. Jadi orang-orang kayak aduh gimana ya invest kayak gitu. Apa ya Hmm, udah deh tahan-tahan duitnya aja deh daripada kita invest rugi gitu. oke, oke. Nah, itu sih makanya penting di mindset sih. Penting banget di mindset ya. Karena satu kondisi yang sama, oke, merah rugi gitu ya. Iya, yeah. Tiga orang tuh bisa punya perspektif yang beda. Kalau mungkin orang yang sudah ngerti akan mikir, oh turun merah itu artinya diskon dong. Maksudnya biasa harganya 1.000 nih, dikasih nih harganya 700 gitu. Kayak, why not gitu. Tapi nggak semua benda diskon ya. Bisa jadi emang jelek gitu ya. Tapi ada yang bisa ngelihat itu tuh opportunity gitu. Tapi ada juga yang melihat, oh, which is bagus juga ya. Sebenarnya bagus juga kalau media atau orang tuh meng-highlight, oh ada rugi nih. Biar orang tahu kalau saham itu bukan hanya selalu untung gitu. Orang tuh pokoknya apapun produk investasi yang bisa bikin lu kaya, itu pasti produk yang bisa bikin lu miskin juga. Jadi apapun yang bisa bikin lu kaya tuh pasti sesuatu yang Nah, bikin miskin juga. Reksadana tuh nggak akan, menurut aku ya, dia nggak akan pernah bikin kaya. Kita nggak akan pernah oh, kaya raya dari reksadana tuh enggak. Reksadana tuh bikin kita financially secure. Jadi dana daruratnya teroptimalkan, habis itu kita bisa mencapai mimpi-mimpi. Tapi apakah kita akan kaya raya dari reksadana? Itu enggak. Tapi kita juga nggak akan pernah miskin tuh dari reksadana. Saham ah. kaya raya. Kripto kita bisa kaya raya dari situ kan. Tapi ingat, kita juga bisa miskin melarat gitu dari situ. Jadi, it's good. Maksudnya, ini ya, orang makanya harus tahu bahwa ini adil nih, bisa kaya bisa miskin, bisa untung bisa ruginya parah juga gitu. Jadi ya pilih aja. Kalau nggak siap untuk terima apa resiko miskin itu ya, lo you don't deserve to be rich gitu kan. Kalau lo itu ya lo nggak juga doesn't deserve reward untuk jadi kaya atau return yang gede itu juga gitu loh. Jadi ya I think orang harus ini aja sih, maksudnya fair fair aja lah gitu. Ya, ya berarti maksudnya meskipun meskipun dengan kondisi yang mungkin merah terus jangan takut lah karena itu sebenarnya terkadang menjadi opportunity buat kita untuk berinvestasi gitu ya Kak Feli ya. Benar, benar. Ini ada yang bilang nih kalau mau kaya jual martabak aja. Iya kali. Pokoknya menurut aku ya itu benar sih. Maksudnya yang Kak Mahardiva bilang itu it's a good point. Pokoknya kalau lu mau jadi bukan kaya raya atau gimana ya, tapi mending tuh fokus uangnya, waktunya, efeknya tuh di sesuatu yang kita ngerti. Kalau lu paling ngerti jual martabak dan lu tahu mau buka cabang di mana yang bikin apa uang asetnya bisa berkali-kali lipat, omsetnya bertumbuh kenceng banget, ya udah jualan martabak aja, ngapain godal untuk invest saham gitu. Nggak mesti. Jadi kaya tuh bukan cuma di saham, banyak banget caranya. Invest di startup atau punya startup sendiri atau bahkan buka Warmindo yang ada 100 cabang di Indonesia, itu juga bisa mungkin bikin kita kaya gitu. Jadi cara kaya setiap orang tuh pasti beda-beda. Pilih yang paling kita ngerti, itu aja sih Kak. Oh, ya berarti lebih ke apa lebih ke arah ya pilih aja yang paling dimengerti gitu. Jangan jangan apa kalau misalnya masih meraba belajar dulu kali ya. Benar, benar. Karena misalnya nih lihat orang lain kaya karena jualan saham investasi saham gitu ya. Hmm. Kan nggak tahu nih orang orang ini kaya dari investasi saham, mungkin sebelumnya dia tuh udah rugi puluhan miliar. Who knows gitu kan? Atau mungkin dia udah belajar 10-15 tahun. Nah, terus lo expect lo mau kaya dari saham dalam 1 bulan, 1 tahun. Nggak adil dong. Dia udah rugi berapa puluh miliar, udah belajar seberapa banyak. Mau nggak? Do you wanna go that way juga? Kalau mau ya nggak apa-apa gitu. Nah, ya, I see. Tapi sebenarnya kalau misalkan gini, kalau misalkan kita pengen merasa aman dulu, boleh nggak sih Kak kalau kita nabung gitu, nabung dulu kayak ngumpulin ngumpulin duitnya, terus kita masukin ke tabungan, habis itu baru nih kita mulai mencari investasi yang tepat buat kita gitu. Nah, itu boleh nggak sih misalkan kita taruh itu di tabungan dulu gitu, Kak? Oke, ini mau invest tapi uangnya taruh di tabungan dulu. Iya, karena kan kita masih masih ini masih mencari, masih pengen tahu nih investasi yang tepat buat kita apa. Kita belajar dulu, kita cari-cari informasi dulu gitu. Boleh taruh di tabungan, tapi ya kalau bisa tabungannya
inilah ya, ada bunganya lumayan juga. Atau kalau gitu taruh aja di reksadana pasar uang gitu sih Kak. Oh, oke oke. Kalau lebih baik di reksadana gitu ya. Nah, Atau tabungan yang bunganya lumayan. oh, oke. Oh, itu juga mungkin bisa di sini Kak. Kita kan di Moxa juga bisa buka tabungan Kak. Nah, ini agak sedikit iklan dulu boleh Kak ya? Silakan. Jadi kalau di Moxa ini kita bisa buka tabungan Permata Moxaku hanya dengan satu sentuhan aja nih Kak. Jadi kakak hanya perlu download Moxa, terus registrasi Permata Moxaku di dalam aplikasinya. Terus udah deh kakak bisa langsung dapat kartu debit Permata Moxaku kayak gini. Nah, apa sih keuntungannya? Keuntungannya adalah pembukaan rekeningnya tidak memakan waktu, hanya kurang dari 5 menit. Terus tidak perlu repot ke kantor cabang. Terus dalam satu aplikasi Moxa tidak hanya Permata Moxaku, tapi juga banyak produk ya Kak. Habis itu untuk biaya admin juga lagi gratis nih Kak, sama ada cashback 5% untuk transaksi di SPBU. Jadi teman-teman yang mau pengen punya buka tabungan, download Moxa sekarang dan buka rekening Permata Moxaku di Moxa. Itu ya Kak. Bisa beli lagi Kak, selain tabungan. Gimana? Selain tabungan ada produk apa lagi? Bisa beli produk Nah, apa lagi? kalau di Moxa tuh banyak Kak. Misalkan kakak pengen pembiayaan beli mobil nih, kita ada pembiayaan mobil, ada mobil baru, juga mobil bekas, terus juga kalau kakak lagi mulai berpikir pengen punya asuransi nih, kita juga ada produk asuransi Kak, kayak ada asuransi asuransi jiwa, terus ada asuransi penyakit kritis dan lain-lain. Bisa di dalam satu aplikasi itu Kak, gampang. Oke. Jadi bisa macam-macam inilah ya, mau pinjaman tuh bisa ya. Bisa Kak, banyak itu. Ya. Jadi download Moxa sekarang, terus teman-teman bisa lihat produk-produk di dalamnya. Banyak deh. Ya. Gitu. Nah, balik lagi Kak. Kalau misalkan gini, kalau kebanyakan dari kita penduduk Indonesia kan lebih kebanyakan mungkin ya hampir 50% adalah karyawan gitu. Dimana kita income terbesar itu berasal dari gaji. Gaji kita sebagai pekerja karyawan gitu. Nah, gimana sih caranya kita membagi untuk biaya hidup, untuk pengeluaran sehari-hari dan juga untuk investasi. Apalagi kan di masa pandemi sekarang ini kita lebih memprioritaskan gimana cara kita makan besok gitu. Kalau menurut aku sih ini ya, coba teman-teman ini deh, aku mau tahu deh kalian boleh nggak ya orang teman-teman komen berapa kalau kalian boleh komen penghasilan kalian berapa per bulan, terus nabungnya berapa persen, atau kalau nggak mau buka penghasilan, tulis aja nabung berapa persen nih setiap bulannya, boleh tuh tulis di Ya komen boleh tuh biar dari aku teman Moksa tuh. benar benar. Teman Moksa boleh tulis di kolom komen nih. Biasanya untuk menabung nih dibikinnya presentasinya berapa nih. Misalkan presentasi untuk pengeluaran hidup 70%, 30%-nya untuk investasi gitu. Oh, di sini ada yang jawab Kak. Ada yang 70%, ada yang 30% Kak. Oke, ada yang nabung 10%. Nah, 10% juga. oke. Nah, kalau aku pribadi ya, kalau aku tuh I think ya, ini kan kayaknya masih muda-muda gitu ya, yang jadi kalau masih muda-muda biasa income-nya masih kecil karena baru mulai bekerja. Ya. Jadi menurut aku ya, income-nya gedein dulu. Jadi fokus itu income-nya digedein, bukan lo bisa nabung gede banget tuh enggak juga ya menurut aku ya. Karena pas muda ya, kita kan mudanya nggak 2 kali ya. Jadi hidup juga. Jadi jangan ya mungkin kayak diet kali ya. Diet tuh jangan yang aduh makan cuma minum air gitu ya. Pas pada minggu cuma minum air sama 1 buah gitu misalnya. Jangan, nanti pas at the end of the day, nanti pas weekend tuh jadi hedon. Sama juga nabung tuh jangan sampai aduh diteken-teken banget. Hedon, aduh itu kacau, hedonnya bisa parah gitu kan. Jadi naikin income dulu, karena kita bisa nabung lebih banyak kalau income kita lebih banyak. Sama, aku udah mengalami itu. Aku kan pernah juga gajinya pertama kali kerja tuh 2,7 gajinya ya. 2,7 itu paling cuma bisa nabung 1 jutaan per bulannya gitu ya. Seiring income-nya naik, itu yang kita bisa tabung lebih banyak. Jadi gimana biar kita bisa nabung lebih banyak? Kalau kita punya lebih banyak uang ditabung, gitu kan. Jadi buat yang sekarang income-nya masih kecil, nggak apa-apa. Yang penting bangun habit untuk nabung.
mulai dari 10% ya, minimal tuh 10% menurut aku. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah kayak maksa gitu ya, 80, nggak usah. Yang penting bangun habitnya dulu, minimal 10%. Makin banyak income-nya, aduh percaya deh, itu pasti yang bisa ditabung makin banyak juga. Sekarang aku 85% bisa diinvest, ditabung gitu. Jadi naikin income sih, that's the key I think. Jadi apa kuncinya adalah naikin income-nya dulu gitu, mumpung masih muda gitu kan. Dan habit untuk berinvestasi dari sekarang. Bangun habitnya aja dulu, kayak 10% aja dulu nggak apa-apa. Oke, oke. Nah, sama juga mungkin balik lagi Kak, untuk permasalahan investasi. Biasanya tuh dari beberapa berita kadang-kadang, wah investasi ini ada yang ilegal, investasi ini ada yang investasi bodong. Nah, itu kan kadang-kadang menjadi ketakutan nih buat kita semua, kayak mungkin yang baru mau mencoba untuk berinvestasi nih. Gimana sih cara kita bisa ngebeda nih investasi yang benar-benar ofisial, yang benar-benar memang menjanjikan dan bukan investasi ilegal gitu. Oke. Anyway, ini aku mau komen, ada satu orang yang lumayan lucu Boleh, ya. boleh. Namanya Sorta Olive, dia bilang kebetulan sekarang umurnya udah 44 dan single. Ini 80% bisa ditabung, ya kan? Makanya semakin gajinya tuh pasti banyak yang bisa ditabung. Lalu baru dialihkan ke investasi. Tapi emang pas waktu 20 dia nggak bisa nabung sebanyak itu. Jadi ya gitulah, naikin income. Tapi anyway, kalau tadi untung Kak Farel nanya kayak gitu juga ya. Jadi aku punya platform nih untuk itu ya, klarifikasi. Banyak banget Kak yang di Telegram, kayak mostly di Telegram ya. Titip dana bisa profit whatever. Kuncinya sih bagi aku cuma 2 ya. Gimana membedakan itu legal apa ilegal? Cuma 2. 2L. Satu legal, satu logic. Satu legal, satu logic. Legal itu kalau sudah diawasi sama lembaga apapun lah, bisa. Kadang kan lembaganya beda-beda nih, dia invest apa, siapa. Bisa OJK, bisa Bank Indonesia, bisa IDX, bisa juga mungkin kalau investasi di luar negeri yang menjamin ya OJK-nya luar negeri gitu kan. Jadi karena kalau misalnya ada apa-apa, kita mau cari ke siapa gitu. Itu. Legal. Kedua adalah logic. Pokoknya teman-teman ingat deh, semua hal yang bisa naik 20%, itu pasti bisa turun 20% juga. Jadi ada two sides of the coin nih. Pokoknya kalau dia bisa, ada kan yang nawarin bisa untung 30% per hari gitu kan. Aku nggak tahu juga, aku nggak tahu sih. Bisa untung 30% per hari, tenang, itu pasti bisa turun 30% per hari juga, harusnya ya. Harusnya sih seperti itu. Kalau seperti itu ya mungkin dia dapat uangnya dari member get member gitu. Lu profitnya dari orang yang baru join dan lain sebagainya lah gitu. Jadi 2L sih Kak, legal sama logic. Legal sama logic ya. Soalnya kan juga sekarang mungkin lagi banyak variasi kali yang kayak misalkan ada beberapa yang pakai robot-robotan, terus ada juga yang terbaru yang aku dengar kita main games bisa investasi juga, bisa dapat keuntungan juga gitu. Itu yang mungkin yang terbaru kali, yang mungkin aku juga dengarnya agak kaget gitu, kayak wah kok ada yang kayak gini sekarang, makin aneh-aneh gitu. Jadi ya kita masih bingung nih apakah legal, apakah aman gitu. Kan orang-orang kayak lebih ya udah yang penting untung gitu. Itu gimana kayak? Iya, sebenarnya sih ini ya kayak pokoknya kalau kayak Kak Farel kan tadi bilang ini gimana ya, maksudnya itu kan menandakan agak nggak ngerti gitu kan. Iya. Warren Buffett tuh pernah bilang, dan ini tuh ngena banget, invest in something yang we understand. Jadi kalau kita nggak ngerti, ya mungkin coba-coba nggak apa-apa lah. Mau coba, penasaran kan sama robot-robot itu kan, ya udah coba aja nggak apa-apa. Siapa tahu untung ya, who knows gitu kan. Siapa tahu itu the new type of investment, siapa tahu gitu kan. Jadi ya jangan suzon dulu juga. Masukin aja 100.000 gitu, atau pokoknya uangnya siap hilang deh, anggap aja itu uang belajar. Nggak apa-apa daripada penasaran ya kan. Nah, tapi pokoknya kalau kita nggak ngerti, sedikit aja dulu. Baru kalau kita udah ngerti, kayak tadi, pokoknya kalau paling ngerti itu jualan martabak, ya udah uangnya tuh untuk buka cabang martabak aja daripada invest saham. Pokoknya taruh uang ke tempat yang kita paling ngerti. Itu mungkin investasi terbaik kali ya. Oke, berarti investasi terbaik adalah taruh duit di tempat yang kita paling ngerti gitu ya kayak.
Oke, oke. Palingan jadi gini Kak, kalau kayak gitu mungkin dari Kak Feli bisa kasih nih tips-tips buat teman-teman Moksa juga nih yang kayak pengen investasi tapi masih takut karena rugi atau gagal. Tipsnya apa nih Kak? Kalau boleh di-share nih Kak. Oke. Ini teman-teman banyak ya. Kayak apa? Coba-coba. Aku mau tanya di komen. Kalian kan mungkin banyak yang udah mulai atau belum mulai lah ya. Apa sih Ya. ketakutan besar kayak kalau Kak Farel kan tadi bilangnya takut rugi gitu ya. Kalau Ya. kalian apa sih? Gitu. Coba-coba. Tulis di komen. Ya, Nah, boleh untuk teman-teman Moksa. Apa mungkin tulis di kolom komen teman Moksa apa sih yang menjadi ketakutan nih buat teman-teman Moksa untuk investasi gitu. Apakah karena rugi aja atau karena takut uangnya hilang belum siap gitu atau gimana? Apakah karena belum siap juga? Boleh tuh di-share di kolom komen teman Moksa. iya. Oke. Mungkin aku sambil ini ya, sambil Ya, jawabin ya. kalau orang takut rugi gitu. Menurut aku mah ini apa? Kalau nggak ada rugi nggak ada untung. Jadi kalau lo mau untung, lo harus siap rugi gitu. Jadi jangan takut. That's the risk yang coming from it. Kalau nggak mau ada resiko sama sekali, ya nabung aja, gitu kan? Nabung aja. Ya, ya. Pokoknya ya lo bekerja seumur hidup aja, karena nggak pernah biarkan uang kerja untuk kita, gitu kan? Jadi untuk berinvestasi tuh pasti ada resikonya. Nah, tinggal kita pilih resikonya tuh tinggi apa rendah, sesuai dengan seberapa banyak terima, gitu kan. Semakin lu punya banyak uang nganggur, semakin udah settle kehidupannya, mungkin bisa ambil yang makin tinggi resiko. Jadi resiko tuh pasti ada gitu. Takut rugi tuh pasti ada gitu kan. Resiko rugi tuh pasti ada. Nah, cuma tinggal lu pilih aja, cocok nggak yang mau tinggi apa yang rendah, lo bisa terimanya yang mana nih gitu. Jadi jangan Oh, cuma untungnya doang, tapi harus lihat rugi-ruginya bisa rugi berapa dan berapa yang bisa lo terima gitu. Dan menurut aku sih ini ya sama lah kayak kita naik sepeda gitu ya, pasti ada waktu gitu. Naik mobil mungkin ada kita keserempet gitu kan. Belajar ya mungkin ada saatnya kita salah gitu kan. Jadi rugi itu pasti. Jadi jangan takut. Itu pasti akan terjadi. Nah, ya, kalau ya. ruginya apa jatah-jatah ruginya tuh habisin sekarang gitu. Mumpung masih kecil modalnya, mumpung masih baru. Sebelum nanti udah tua nih, kalau pas tua baru mulai kan udah lebih banyak lagi ya resikonya ya. Jadi rugi, resiko tuh pasti. Jadi tinggal pilih aja mana yang kita bisa terima dan um, ya emang harus harus rugi sekarang gitu loh. Habisin jatah belajarnya sekarang. Oke. Ini di kolom komen ada yang menarik nih Kak. Ada dari Mas Gali Hamdan. Umur saya 25 tahun, gaji 1,1 juta, tapi dana daruratnya sudah terpenuhi. Nah, cuman susah buat nabung nih. Dia minta sarannya nih Kak. Gimana Bagus nih, gimana? dia dana daruratnya sudah terpenuhi. 1,1 dana darurat sudah terpenuhi, mantap. Tapi susah buat nabung. Oh, ini most of the time sih ya. Pokoknya kalau teman-teman yang kayak gini, biasa aku akan sarankan solusi itu sebenarnya nggak jauh-jauh cuma 3 sih Kak. Solusi keuangan tuh nggak jauh-jauh cuma 3. Satu, naikin income. 2, berhemat-hemat, lebih berhemat gitu ya. Atau manage uang dengan lebih baik gitu. Nah, kalau kondisi Kak Gali sekarang adalah menurut aku solusinya yang pertama, nambah income. Lo mau hemat sehemat apapun atau jago manage uang seperti apapun, tapi kalau apa income-nya kecil to begin with, itu susah. Jadi solusi untuk Kak Gali mah menurut aku gimana biar bisa nabung, naikin income. Biar lebih banyak porsi yang bisa untuk nabung gitu lah. Ya, ya, menarik, menarik Kak. Ama tambah lagi nih, ada juga nih pertanyaan dari Ivan Christian. Rumah itu menurut Kak Feli investasi apa konsumsi Kak? Rumah. Oh, rumah mah ini ya, tergantung kita pakainya seperti apa. Pemakaiannya ya. Tapi beli rumah itu sebenarnya tergantung fungsinya apa gitu ya. Kalau lo mau untuk tinggal yaitu aset konsumsi gitu kan, atau bahkan liabilitas. Tapi kalau untuk disewakan, ya ini apa investasi. Tapi at the end of the day ya mungkin kalau suatu hari nanti kita tinggal nanti mau dijual lagi, ya bisa mix lah. Tergantung fungsi sih Kak menurut aku. Oh ya, ya. Menarik, menarik Kak. Nah ini tambah lagi nih Kak, ada pertanyaan lagi Kak. Dari SpongeBob Pat. Kak, share cara belajar Kakak dulu sehingga bisa paham investasi itu gimana ya? Misalnya mulai dari mana gitu belajarnya Kak? Terima kasih.
Oh, oke. Hmm, kalau aku tuh kebetulan dari SMA tuh sudah ini dijejalin gitu. Jadi aku sempat beberapa kali ikut Olimpiade kan. Pas SMA, Oh, itu udah lama banget. Pas SMA, ya berapa tahun lalu tuh? 2011. 10 tahun lalu kan? 2010, 10 tahun ya. Lalu. Jadi aku emang pertama kali belajar dari Olimpiade pas SMA, sekolah. Jadi gitu. Kan mungkin teman-teman sekarang nggak bisa lah ikut Olimpiade gitu kan, karena kerja segala macam. Pas aku kerja pun banyak hal yang baru aku pelajari, misalnya kayak kripto, kayak peer-to-peer lending, kayak reksadana, itu aku nggak pelajari pas SMA dulu. Jadi aku semuanya pelajari pas udah kerja gitu. Dan gimana cara pelajarinya? Menurut aku ya, cara Ya. paling cepat untuk masuk kotak adalah dengan lu beli beneran. Gitu sih. Jadi langsung mulai Oh, dengan uang minimal terkecil. Dulu aku beli reksadana, aku beli 2 juta. Pertama kali aku beli langsung 2 juta. Kripto ya. aku beli berapa ya? Aku lupa. Kayaknya waktu itu uangnya udah lumayan. Jadi mungkin 10 juta kalau nggak salah ya. Peer to peer lending aku juga ingat itu cuma 2 juta. Jadi beli karena lu ada uangnya di situ. Ya. Jadi lebih, oh ini ada uangnya nih, gue di sini ada uang nih ya. Jadi harus lebih niat nih belajarnya, kalau nggak uangnya hilang gitu. Jadi aku cara belajarnya gitu sih. Lebih ke arah, wah udah praktek dulu aja deh. Nanti setelah itu belajar sambil belajar gitu ya Kak. Iya, karena adalah untuk belajar gitu. Oke, paling ini Kak, aku juga pengen ini sih dari Kak Ferry ini. Mungkin balik lagi di masa pandemi ini kan sebenarnya sekarang bukan sudah mulai membaik, tapi belum membaik 100%. Dan mungkin masih ada banyak teman-teman juga dari teman-teman Moksa ini yang masih berjuang nih di masa pandemi ini. Kira-kira ada pesan nggak nih Kak Feli buat teman-teman Moksa ini yang sedang berjuang ini Kak? Hmm, ya sudah berjuang melewati pandemi ya, atau berjuang apa nih? Betul. Saya kan perjuangannya banyak nih Kak, mungkin banyak juga yang dari sisi apa anak kuliah yang sekarang sedang mencari kerja. Terus juga ada beberapa mungkin teman yang terkena efek pandemi karena apa dikeluarkan dari pekerjaan dan sebagainya. Mungkin dari Kak Feli ada pesan gitu, gimana sih untuk melewati apa masa pandemi ini? Nah, kayak, aduh, menurut aku ya, setiap perjuangan tuh seru tau. Menurut aku sih, karena Ya, ya. kalau kalau kita jalannya lempeng-lempeng gitu kan Kak, kita tuh kayak, aduh nanti apa yang mau diceritain ya gitu. Karena justru karena dulu aku, I would say aku sih bukan dari keluarga yang, maksudnya cukup aja lah gitu kan. Ya, Makanya ya. aku tuh pas kerja tuh sempet yang harus hemat-hemat makan 5.000 sehari, Uh, makan nasi padang tuh ngumpet-ngumpet biar nggak ketahuan karena malu kan baunya. Jadi justru proses perjuangan yang susah-susahnya itu bikin kita tuh punya cerita gitu loh. Dan itu yang bikin kita bangga nih, kita bisa ngelewatin ini. Jadi teman-teman yang masih dikasih perjuangan nih, artinya kita lagi mau naik level nih, dan ya. kita jadi kalau kita bisa ngelewatin, kita jadi punya cerita gitu untuk nanti, oh bangga nih udah bisa ngelewatin perjuangan ini. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang, I think semangat, dan kalau bisa share your burden tuh sama yang lain. Jadi jangan berjuang sendiri gitu. Aku juga selalu ini sih, aku nggak tahu ini cocok apa enggak ya, tapi Ya, ya. aku sering untuk ceritain mimpi itu ke orang terdekat atau mungkin kadang social media. Karena ketika kita share nih mimpi kita ya atau semangat kita itu, kadang tuh ada orang-orang sama yang share the same spirit gitu. Dan ketika kita udah keluarin, jadinya kayak oh kita harus menepati nih. Sama kayak dulu Mark Zuckerberg tuh dia mau belajar bahasa Mandarin. Dia tulis di Facebook ya. Haiso karena dia tulis, orang udah banyak nge-like dan komen, dia jadi kayak oh gue udah tulis nih, gue udah sebut di social media nih. Jadi dia punya ini gue wajib mewujudkannya nih gitu. Jadi I think teman-teman it's part of the story gitu yang bakal lu seru ceritain nanti, dan share your burden sama yang lain, jangan sendiri gitu. Cari orang, kalau nggak ada di sekitar cari di online sekarang, you can share, nanti ada aja random strangers yang ternyata baik gitu, ternyata share the same spirit. Jadi ya mungkin itu sih dari aku ya, hopefully semangat di tempatnya masing-masing. Oke, wah apa
pesannya sungguh ini banget ya, sungguh memotivasi banget sih Kak. Soalnya apa mungkin juga beberapa orang butuh nih dukungan dari beberapa orang yang kayak kalimat dari Kakak tuh bisa memotivasi mereka buat menjadi lebih semangat lagi Kak. Nah, biasanya nih Kak, zaman sekarang banyak orang suka dengerin quotes Kak. Nah, kalau Kak Feli nih, quotes Kak Feli biasanya apa sih nih buat teman-teman Moksa nih? Iya, kenapa ya orang tuh suka banget nggak sih kayak misalnya aku bikin video atau bikin konten ya, Ya, yang ya. tapi yang di capture sama orang, di share kemana-mana tuh yang quotesnya, ya gitu loh. Katanya ya orang tuh nggak suka dikasih tahu, tapi lebih suka untuk semangati dengan kata-kata mutiara itu. Anyway, eh quotes ya apa ya quotesnya ya? Kalau ditanya kayak gitu jadi bingung kak. Ya, soalnya apa sekarang mungkin banyak anak muda yang merasa wah kata-kata mutiara dari Kak Feli atau misalkan dari sosok yang berpengaruh kayak Warren Buffett dan sebagainya itu kayak membuat mereka terpacu gitu Kak buat oke, gue bisa nih kayak Kak Feli, gue bisa kayak Warren Buffett, gue bisa kayak Steve Jobs dan lain-lain gitu Kak. Hmm, oke. Iya, menurut aku, aduh kak, aku langsung ngeblank tau gak sih? Apa ya? Eh, Soalnya kadang-kadang kalau quotes itu kan kata-kata yang nggak disengaja sama orang terus kayak wah ini motivasi dikutip gitu, dibikin video terus dibikin sendiri gitu. Mungkin kalau ditembak ini agak ini ya, agak harus iya, nyari dulu ya. kan biasanya ditembak tuh tadi. Tadi saya udah closing kak. Jadi, ya, I think sih kalau mulai aja dulu mungkin teman-teman udah bosen kali ya. Aku udah kayak gitu. Hmm, Apa nih Kak? apa ya? Nah, coba-coba baca. Biasa kalau Coba. terinspirasi Atau dan atau mungkin kita kita tanya jawab dulu kali ya Kak. Siapa tahu sambil tanya jawab Kakak punya ini pemikiran, wah quotesnya bisa nih gitu kan. ya, ini kita tuh nggak briefing, jadi ini spontan banget. Spontan ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan di-share di kolom komen. Apa nih? Ada pertanyaan tentang Kak Feli, ada nih dari Alfa Jrin. Kak Feli gibahin saham lagi dong. Katanya ada yang mau stop split jadi enggak. Apa ya, mau stock split siapa? Saya ya? Siapa? Split lagi? Ini apa dari siapa nih? Kak Alfa Jrin. Mungkin yang lain. Oh Kak, mungkin aku mau tanya ini kali Kak, mau tanya pertanyaan pribadi Kak. Ya kan mungkin dari teman-teman Moksa ini kebanyakan mungkin anak muda ya Kak. Nah biasanya kan kalau orang tua tuh masih agak sedikit sedikit ada beberapa yang masih sedikit nggak tahu nih tentang investasi. Nah itu gimana caranya bisa kita memperkenalkan orang tua kita kepada investasi Kak? Mungkin ada beberapa orang tua kita yang masih zaman dulu banget nih, yang kayak aduh investasi apa sih? Nggak usah deh, mendingan nabung aja, simpen duitnya gitu. Oke, kalau orang tua sih ya, caranya beda-beda. Kok orang tua sama anak kecil beda-beda. Kalau Ya. orang tua biasanya adalah sama lah, mama aku tenang aja, gengs. Mama aku tuh sama-sama nggak tahu reksadana juga dulu ya. Sekarang sih tahu ya. Tapi sama lah, kayak orang tua kita tuh sama-sama ya nggak ngerti juga gitu kan. Nah, cara aku adalah aku udah ngelakuin juga kayak aku udah jelasin mah jadi reksadana tuh ini loh gitu, isinya tuh ini loh gitu ya. Aduh, dia nggak ngerti. Jadi I don't think kita harus spend too much effort untuk jelasin sesuatu yang emang orang tua kita nggak akan ngerti gitu ya. Jadi langsung beliin aja. Jadi aku tuh nggak, aku ini ya, aku nggak transfer uang ke orang tua, tapi aku beliin mereka reksadana gitu. Karena mereka sebenarnya nggak terlalu butuh cash juga. Mereka masih ada bisnis dan bisa jalan juga gitu ya. Jadi Ya. aku lebih langsung beliin aja mereka reksadana. Habis itu, oh untung ya, aku beliinnya reksadana pasar uang. So lately sekarang reksadana pendapatan tetap. Jadi, oh ini untung ya, dia hitung sendiri kan. Kayak, oh kalau bandingin sama deposito, 1 bulan cuma dapat segini loh. Ini bisa dapat 2-3 kali lipatnya. Jadi, oh gitu ya, udah ngerasain nih untungnya. Baru, ini gimana sih, ini sebenarnya apa sih? Gitu, jadi dia udah lebih terbuka, baru kita masuk gitu. Jadi,
Gitu sih, kasih bukti dulu gitu. Dia udah ngerasa untung, nah baru kita masuk di situ. Ya, ya, ya. Soalnya mungkin beberapa orang tua masih masih investasinya mungkin tentang emas gitu, kayak udah beli emas aja lah daripada beli yang lain gitu kan, masih 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 dengan pikiran zaman dulu gitu ya. Udah emas aja, emas aja, emas aja. Dan kalau dikasih pilihan baru kayak aduh nggak usah lah emas aja gitu kan, biasanya kayak gitu tuh. Benar, Gitu. karena dikenalin aja gitu. Maksudnya kita mesti ngerti juga lah, orang tua kita kan nggak tahu ya. Aku aja baru belajar reksadanya pas kerja, pas kuliah nggak diajarin. Jadi ya make sense banget lah. Jadi um, kasih bukti aja, baru dari situ kita masuk. Ya, ya. Ini Kak, ada pertanyaan Kak dari Stephen Trump Kak. Sorry Kak Feli, untuk Kakak sendiri proporsi alokasi investasinya sekarang di mana aja nih Kak? Kalau aku sekarang agak kebalik sedikit. Reksadana tuh 35%. Bayangkan di reksadana, karena aku lagi nyiapin uang DP untuk mau beli rumah gitu kan. Jadi yang pertama reksadana, pasar uang sama pendapatan tetap. Jadi 35% tuh reksadana, mungkin 30% lebih itu di saham ya. Terus di peer to peer lending tuh hampir 30%. Sisanya itu mungkin 7-8% tuh di kripto. Sisanya ada emas, ada US dollar, ada tapi sedikit banget. Kayak mungkin 1-2%. Gitu sih aku. Oke, terus semoga Stephen Trump menjawab pertanyaannya ya Kak Stephen ya. Iya. Terus Ya, apa lagi ya? apa jangan ditiru untuk semua orang, nggak semuanya cocok seperti itu kan. Aku kan alasannya sendiri nih kenapa aku 35 di sini situ. Jadi jangan ikut, kalau mungkin kan kondisi kita beda ya. Ya, ya, ya. Nah, tadi sempat tuh Kak di atas ada pertanyaan gimana cara ngatur keuangan sebagai anak yang punya tanggungan tapi tetap pengen invest Kak? Oh, Itu mungkin lebih ke arah sandwich generation kali ya, atau gimana tuh? oke. Apa punya tanggungan tapi tetap mau invest gitu ya? Ya, ya. Um, Ya sebenarnya bisa aja sih dia berhemat-hemat ya, lebih pintar-pintar cari cara. Tapi kalau aku ya yang di posisi itu aku akan kalau aku akan cari cara gimana naikin income. Karena walaupun ya misalnya kita punya 5 tanggungan gitu. Ya lihat lah kayak orang kaya itu kan tanggungannya juga mungkin banyak ya. Tapi karena income-nya gede, dia bisa menanggung lebih banyak orang. Jadi menurut aku, kalau aku jadi dia atau aku jadi sandwich generation, fokus aku adalah bukan gimana cari-cara biar bisa hemat, tapi naikin income. Karena dengan semakin banyak income, makin banyak rezeki yang dititipin ke kita tuh bisa apa ya? Intinya semakin lo kaya, semakin punya banyak uang, lo juga bisa bantu orang lain gitu. Kalau uang kita aja terbatas, gimana kita mau bantu orang lain gitu? Orang kita aja sendiri belum selesai gitu loh dengan diri kita. Jadi I think jadi kaya, jadi punya banyak income tuh nggak salah ya. Apalagi kalau untuk nanti kita bisa ya bayarin tanggungan ataupun bantu lebih banyak orang gitu. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Itu ya untuk yang tadi nanya. Mungkin wah di atas-atas kayak tadi. Oke, terus ada lagi nih Kak yang nanya Kak dari Kak Hatta Rafli 20. Kak, buku yang bagus nih buat investasi pemula apa nih Kak? Apa ya buku yang bagus buat investasi pemula? Um, aku lumayan belajar banyak dari bukunya Ellen May sih ya, yang bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris Ya, kan I don't recommend bukunya Benjamin Graham yang The Intelligent Investor tuh, itu lumayan susah kalau untuk pemula. Jadi pemula sih I think aku baca bukunya Ellen May pertama kali, The Baby Steps itu oh, oke. lumayan mudah dimengerti. I like. Siap. Itu semoga menjawab ya tadi Kak Raffi ya kalau nggak salah. Ya, Kak Hatta Rafli. Terus nih Kak, ada lagi pertanyaan dari Kak Widya Purnawan. Kak, aku tertarik investasi, tapi biar belanja tetap jalan, ada tipsnya nggak? Harus balance ceritanya Kak, belanja jalan, investasi jalan Kak. Oke, belanja jalan, investasi jalan.
Oke. Kalau bisa ini aku waktu itu pernah ngobrolin tentang satu produk atau satu apps yang lo invest, habis itu struknya lo fotoin, nanti dapat voucher investasi. Ya, tapi dikit sih. Eh Dialokasikan aja kali ya kak ya. Maksudnya sisi aku juga gitu kak. Aku tuh pokoknya dapat income, langsung 80% aku invest kan. 80% invest. Terus sisanya aku udah nggak terlalu peduli, nggak, ya terserah mau beli apa, mau beli tas kan, mau beli laptop, mau beli apa, whatever, nggak apa-apa, yang penting aku udah invest. Jadi aku bukan tipe yang oh 20% untuk ini ya, 20% ini, 20% ini, enggak. Jadi aku setiap kali dapat income, dana darurat kan udah aman, langsung invest. Sisanya oh bebas lah, pokoknya bebas, itu tabungan, yang penting tabungannya nggak di bawah 100 juta, sisanya berapa terserah, itu mau apa apapun bebas. Kalau aku sih gitu kak. Jadi ya belanja tetap jalan, invest tetap jalan, karena udah naikin income di awal. Ya sebenarnya dari tadi yang penting adalah naikin income sih ya kayak. Nah, memang itu yang susah, karena Ya, justru susah, nggak semua orang bisa, makanya rewarding banget gitu. Kalau semua orang bisa mah ya semua orang udah kaya kali gitu. Jadi memang susah, harus susah, kalau nggak ya, semua ya, orang ya. udah kaya. Oke, ini mungkin pertanyaan pertanyaan terakhir nih Kak. Mana ya? Ada dari Kak Yana Fitri nih. Kak mau tanya, kalau hidup dengan tutup lubang dan gali lubang itu apakah baik? Apa, gali lubang tutup lubang apakah baik? Aduh, itu pertanyaan yang udah Avarel aja lah ya coba ya kayak. Nah, udah pasti inilah, enggak lah, kalau lu apa butuh baru lu cari uangnya ya. Itu kan sangat ini banget ya. Hidupnya nggak tenang gitu. Pas Iya butuh sih. gali, ya kan? Pas mau pup baru lu gali lubangnya. Pas butuh uangnya baru cari. Kan nggak enak banget ya hidupnya ya. Ya, Setiap hari, ya, benar. ini cari uang di mana lagi ya biar bisa makan hari ini, ya janganlah. Maksudnya eh, untuk biar kita bisa bantu orang lain, kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu nih. Ya dari itulah. Oke, ada lagi nih siapa ya? Kak Christine Junior, Kak masih perlu naruh uang di bank buat tabungan? Apa ditaruh semua di reksadana buat dana darurat? Oh, jangan semua di reksadana pasar uang. Mungkin 50%-nya taruh di itu ya, rekeningnya Moksa ya, kayak. Ya, taruh di ini ya, Permata Moksaku ya, taruh ya. Ya. Ya, jadi jangan semuanya taruh di reksadana pasar uang ya. Soalnya ya bayangin aja kalau kita sakitnya hari Jumat ya, habis Minggu gitu ya. Kan kita nggak bisa tarik nih reksadana pasar Ya. uang. Nggak ada yang seliquid tabungan. Oke, terus ada lagi nih Kak, Kak Kori. Ini menurut Kak Feli, robot trading tuh bahaya nggak? Worth it to put money nggak? Semua yang lo nggak ngerti itu bahaya. Ya, berarti kalau misalnya nggak ngerti. Pokoknya semua yang lo nggak ngerti itu pasti resikonya besar. Gimana cara kita nurunin resiko adalah kita jadi ngerti. Saham itu kan sangat serem ya kalau kita nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau lo ngerti, itu tempat yang beresiko dan bisa, justru you can dance in the rain gitu loh. Kayak lo bisa, malah bisa apa, jadi orang kaya dari resiko itu gitu loh. Jadi itu sih kayak, pokoknya semua yang lo nggak ngerti itu pasti resiko. Gimana cara lo nurunin resikonya adalah dengan lo ngerti gitu sih. Oke, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir Kak. Ini dari ya Endi. Ini tujuannya bagus nih Kak. Kak izin bertanya, untuk dana pendidikan kuliah ke luar negeri untuk jangka waktu 3 sampai 4 tahun, bagusnya di mana nih Kak? Oke, 3-4 tahun ya. Kuncinya 3-4 tahun. Apapun mimpi lo, kita kuncinya tuh cuma di jangka waktu. 3-4 tahun Ya. itu ya reksadana pendapatan tetap, peer-to-peer lending boleh, emas oke lah, obligasi oke lah. Jadi kalau lo resikonya rendah, kayak lumayan rendah resikonya, obligasi sama emas. Kalau agak moderat, reksadana pendapatan tetap boleh. Kalau apa, pede banget masih muda, peer-to-peer lending ngerti, gas, boleh. Oke, itu ya Kak. Ya, ya underscore Endi ya. Itu apa untuk
jawabannya. Semoga dana pendidikannya cukup untuk sampai kuliah ke luar negeri nih sampai 4 tahun mendatang nih. Oke, Kak Feli, mungkin karena waktu yang sudah mau terakhir nih, mungkin yang tadi Kak Feli, quotes ala Kak Feli nih gimana? Oke, iya mungkin nggak quotes gimana lah ya, mungkin kita kan udah ngobrol banyak banget nih teman-teman di sini. Makasih juga ya untuk tim Moxa yang udah facilitate this session gitu. Pertanyaannya bagus-bagus, semoga banyak yang bisa belajar. Tapi ini teman-teman nih, kayak dari 200 mungkin 300 lebih orang yang tadi join, kita semua dapat informasi yang sama ya. Informasi Yeah. yang sama, tapi ada sesuatu nih yang bisa membedakan 200-300 orang di sini nih. Yang bisa membedakan adalah ya apa yang dilakukan setelah ini gitu. Jadi hopefully setelah ini banyak yang mau take action, yang belum mulai bisa mulai, yang udah mulai tapi belum ngerti bisa belajar lagi biar makin ngerti dan bisa nambah makin banyak. Itu sih. Jadi apapun yang kita dengar, apapun yang kita dapat, hasilnya itu bukan tergantung apa yang masuk, tapi apa yang kita lakukan nih, mencerna semua yang masuk ini ya. Make sure kita take action, mulai, karena kalau nggak mulai nggak ngerti gitu ya. Kalau nggak deketin nggak tahu kita cocok atau nggak. Jadi jangan lupa untuk take action. Kalau misalnya udah take action, jangan lupa untuk jangan keep hal baik tuh di diri kita doang. Bagikan racun ini lebih banyak orang, bagikan cerita lebih banyak orang. Gitu sih. Mungkin itu aja kali ya, Kak. Pesan kali ya dari aku. Pesan, quotes ya. Jadi semoga juga dengan sesi ini teman Moxa semua bisa dapat pembelajaran nih dari Kak Feli dan mulai take action setelah ini. Mungkin lebih ke arah poinnya di situ ya. Take action, terus mulai belajar tentang investasi gitu kali ya. Oke, Kak Feli, terima kasih banyak untuk waktunya telah menyempatkan waktu untuk share nih ke teman Moxa semua.